Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu manajemen, di mana pokok bahasan kita pada hari ini yaitu tentang arti, sarana, dan fungsi manajemen. Bahasan yang pertama, arti manajemen. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini memang belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan seperti ketatalaksanaan, penyusunan, pengurusan, dan manajemen. Maka untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam bahasan ini akan kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen. Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen dapat mengandung 3 pengertian. Pengertian yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Pengertian yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melaksanakan aktivitas manajemen. Dan pengertian yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yaitu manajemen sebagai suatu proses. Ini pun masih berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama itu, kita kemukakan 3 buah definisi. Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, pengertian yang kedua menurut Hyman mengatakan bahwa manajemen itu adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengertian yang ketiga menurut Josh Rudolph Terry mengatakan bahwa manajemen itu adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Bila kita perhatikan ketiga pendapat di atas, maka akan segera tampak bahwa ada 3 pokok penting dalam definisi-definisi ini. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan dicapai tersebut dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Nah, menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melaksanakan aktivitas manajemen. Jadi, dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu, maka disebut dengan manajemen. Dengan arti singular disebut manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen
agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Apakah yang dimaksud dengan aktivitas manajemen itu? Dengan aktivitas manajemen dimaksudkan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan manajer dan aktivitas manajer itu adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ini sering pula disebut dengan istilah proses manajemen atau fungsi-fungsi manajemen. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai unsur-unsur manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat. Segolongan mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, dan golongan yang lain mengatakan bahwa manajemen itu adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Kester E. Barnard dalam bukunya The Function of the Executive mengakui bahwa manajemen itu adalah seni dan juga sebagai ilmu. Demikian pula dengan Henry Fayol, Alvin Bond, Harold Kuhns, dan Joshua Terry beranggapan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan nyata, mendatangkan hasil atau manfaat. Sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan berbagai fenomena atau gejala-gejala, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan. Jadi memberikan penjelasan-penjelasan. Unsur keilmuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tertentu seperti yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan atau statement-statement umum dan dipertahankan oleh berbagai tingkat ujian-ujian dan penyelidikan-penyelidikan. Unsur seni adalah pemakaian pengetahuan tersebut pada suatu situasi tertentu dengan pengalaman-pengalaman pemakaian yang demikian itu menjadi pembawaan kira-kira suatu panca indera keenam. Keahlian yang bersifat intuisi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Manajemen benar-benar melakukan kedua fungsi tersebut, yaitu sebagai fungsi ilmu dan sebagai seni. Memperlihatkan pengertian manajemen yang pertama tadi, serta kenyataannya bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat kita definisikan sebagai manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu sarana manajemen. Bila kita perhatikan ketiga definisi yang sudah dikemukakan di atas, maka tampak seakan-akan satu-satunya alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan adalah orang atau manusia saja. Hal ini tidak demikian. Perhatikanlah bahwa definisi yang kita berikan terakhir untuk mencapai tujuan. Para manajer menggunakan 6M, dengan kata lain, sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah money, material, mesin,
metode, dan market. Kesemuanya itu disebut dengan sumber daya. Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia, men dan women. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dapat pula kita tinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan lain-lain. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut, kita perlu manusia. Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Harus diingat bahwa manajer itu adalah orang yang mencapai hasil melalui aktivitas orang lain. Sarana manajemen yang kedua adalah uang, money. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji, orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam menggunakan uang. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan atau material. Karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan. Terlebih dahulu dalam kemajuan teknologi dewasa ini, manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin-mesin seperti pada masa sebelum revolusi industri. Malahan sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif atau metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Misalnya, ceramah, bervariasi, metode kasus, metode insiden, game, dan role playing. Masing-masing metode itu tentu berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar atau market. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi jelas, tujuan perusahaan industri tidak mungkin akan tercapai. Salah satu pokok bagi perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Bila mungkin berusaha mencari pasar baru bagi hasil produksinya. Oleh karena itulah, salah satu sarana manajemen penting lainnya khusus bagi perusahaan industri dan umumnya bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba, market atau pasar itu sangat dibutuhkan.
Yang ketiga, pokok bahasan ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen. Sampai saat ini memang masih belum ada konsensus baik di antara praktisi maupun di antara para teoritisi mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen. Sering pula disebut unsur-unsur manajemen. Berbagai pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen akan tampak jelas dengan dikemukakan pendapat beberapa para ahli. 1. Lois A. Allen yang mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah leading, planning, organizing, dan controlling. Menurut Prajudi Atmosudirjo, fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, directing, atau executing, dan controlling. Menurut John Robert Bislin, fungsi manajemen itu adalah perencanaan, organisasi, komando, dan kontrol. Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, commanding, coordinating, controlling, dan Luther Julich mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Kohn dan O'Donnell mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah organizing, staffing, directing, planning, dan controlling. William H. Newman mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, assembling, resources, directing, dan controlling. Kemudian fungsi manajemen menurut Dr. SP Siagian MPA mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, motivating, dan controlling. Selanjutnya, William Sprigel mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, dan controlling. Josh Rudolph Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, executing, dan controlling. Linda F. Ulrich mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Dr. Winardi, sarjana ekonomi, mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, coordinating, executing, leading, communicating, dan controlling. Dan yang ke-10, menurut De Liangji, mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, decision making, directing, coordinating, controlling, dan improving. Pada hakikatnya, bila dikombinasikan berbagai pendapat para ahli tersebut, maka fungsi-fungsi manajemen itu adalah 1. Forecasting, 2. Planning, yang ketiga organizing, 4. Staffing, 5. Directing, 6. Leading, 7. Coordinating, 8. Motivating, 9. Controlling, dan 10. Reporting. Di dalam penjelasannya bahwa masing-masing fungsi itu dapat kita bahas. Yang pertama, forecasting. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Misalnya, suatu perguruan tinggi dapat meramalkan jumlah mahasiswa yang akan melamar belajar ke perguruan tinggi tersebut. Ramalan tersebut dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya jumlah lulusan SLTA atau SMK di suatu daerah tertentu,
suatu perusahaan industri harus mengadakan forecasting tentang penjualan hasil produksinya dengan memperhatikan jumlah produk pada daerah penjualan, income per kapita anggota masyarakat, kebiasaan membeli, dan sebagainya. Yang kedua, planning, termasuk budgeting. Berbagai batasan tentang planning, dari yang sangat sederhana sampai kepada perumusan yang lebih rumit. Ada yang merumuskan dengan sangat sederhana, misalnya perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai. Bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. Hampir sama dengan pembatasan terakhir, di mana perumusan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan. Misalnya, 1. Tindakan apa yang harus dikerjakan? 2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Yang ketiga, di manakah tindakan itu harus dikerjakan? Yang keempat, kapankah tindakan itu harus dilaksanakan? Kelima, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Dan yang keenam, bagaimanakah cara melaksanakan tindakan itu? Sesungguhnya, fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi juga dalam fungsi perencanaan sudah termasuk di dalamnya penetapan budget. Oleh karenanya, lebih tepat bila perencanaan atau planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan, polis, prosedur, budget, dan program dari suatu organisasi. Jadi, dengan fungsi planning termasuk budgeting, yang dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, organizing. Dengan organizing dimaksudkan mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam suatu organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit-unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta menetapkan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 4. Staffing. Istilah staffing diberikan oleh Luther Julich dan Harold Kuhn, sedang assembling resources dikemukakan oleh William Herbert.
kedua istilah itu cenderung mengandung pengertian yang sama. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia kepegawaian pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna maksimal kepada organisasi atau perusahaan. Organizing dan staffing merupakan dua fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, directing. Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat melaksanakan dengan baik dan benar, tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Directing atau commanding merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, leading. Istilah leading yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Lois Allen yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan leading meliputi 5 macam kegiatan, diantaranya mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak memilih orang-orang yang menjadi kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Yang selanjutnya, coordinating. Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Untuk yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu antara lain dengan memberikan instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coach, dan bila perlu memberikan teguran. Selanjutnya,
motivating. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada para bawahan agar bawahan di dalam melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan oleh atasan kepada para bawahan ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya atau mereka lebih bersemangat di dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, controlling. Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula dalam melaksanakan kegiatan controlling ini. Atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, reporting. Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas yang memberi laporan. Sesungguhnya telah dikatakan tadi bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 10 fungsi, namun oleh karena yang satu kadang-kadang mencakup yang lain, maka yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang keempat, fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Di awal tadi sudah dikemukakan berbagai pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen atau manajer. Dari berbagai pendapat tadi, bila dikombinasikan ternyata diperoleh 10 fungsi. Namun, karena ke-10 fungsi itu saling mencakup, ternyata pendapat Harold Kohn, Cyril O'Donnell, dan William Herbert lebih tegas pemisahannya. Maka bila dilihat dari sudut proses atau urutan pelaksanaan aktivitas manajemen, fungsi-fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kelima fungsi manajemen itu merupakan suatu hal yang berulang-ulang secara siklus. Kelima fungsi itu selain dinamai sebagai aspek-aspek manajemen atau unsur-unsur manajemen, disebut juga dengan proses manajemen. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar berikut ini. Seorang manajer yang mengerjakan kelima fungsinya sehari-hari atau mau tidak mau
bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang penjualan, bidang pembelian, bidang produksi, bidang keuangan, dan bidang kepegawaian. Bidang itu kita sebut bidang-bidang manajemen, atau dapat kita bayangkan bahwa kegiatan-kegiatan kompleksnya kegiatan manajer itu akan tampak pada gambar-gambar berikut ini. Apa yang dibicarakan sebelumnya adalah merupakan fungsi-fungsi manajer ke dalam perusahaan. Sering disebut internal function of manager. Jadi, fungsi-fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pertama dari sudut proses, yakni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, kepegawaian, pemasaran, pembelian, produksi, dan sebagainya. Di dalam bidang produksi, para manajer harus mengusahakan agar barang yang diproduksinya dengan teknik yang memudahkan pekerjaan pegawai sehingga dapat diproduksikan barang dengan biaya sekecil mungkin, dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang diinginkan dan dalam waktu secepat mungkin. Dalam bidang pembelian, para manajer harus mengusahakan agar bahan-bahan dapat dibeli pada tempat yang tepat, dengan waktu yang tepat, serta dengan harga dan layanan yang tepat sehingga tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan di bidang produksi. Dalam bidang pemasaran, para manajer harus mengusahakan agar hasil-hasil produksinya dapat disalurkan dari saluran-saluran distribusi yang tepat sehingga harga penjualannya dapat dijangkau oleh tenaga pembeli atau kaum konsumen. Selain fungsi manajer ke dalam perusahaan, ada pula fungsi-fungsi manajer keluar perusahaan yang kita sebut dengan external function of a manager. Fungsi manajer keluar perusahaan ini ada 3 jenis, yaitu satu, mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Yang kedua, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa. Dan yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur masyarakat, minimal masyarakat sekitar. Kedua macam fungsi manajer yang pertama tertuju keluar perusahaan. Kiranya sudah cukup jelas. Fungsi ketiga perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Setiap perusahaan tidak berdiri sendiri. Ia memerlukan hubungan dengan unsur masyarakat. Baik tidaknya hubungan perusahaan dengan unsur masyarakat memegang peranan penting dalam berhasil atau tidaknya seorang manajer untuk merealisasikan tujuannya. Untuk menghadapi masyarakat luar, manajer perusahaan harus melaksanakan kegiatan di antaranya satu, mengadakan pengumuman, komike-komike, dan artikel-artikel. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan. Yang keempat, mengatur siaran melalui media massa, baik itu radio, televisi, atau media-media lainnya. Yang keempat,
Yang kelima, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, membuat analisa dari pendapat-pendapat umum. Dan yang terakhir, menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Dari sudut bidang seperti terlihat pada gambar 2, fungsi pokok seorang manajer adalah dalam bidang keuangan, personalia, produksi, pembelian, dan pemasaran. Dalam bidang keuangan, para manajer harus berusaha agar posisi keuangannya setiap saat dapat membiayai kegiatan sehari-hari, seperti pembayaran upah, kemudian membantu pembelian bahan-bahan mentah, pembayaran uang pada waktunya, dan lain-lain, dengan tidak melupakan akan rentabilitas perusahaan. Dalam bidang kepegawaian, para manajer harus berusaha agar diperoleh tenaga kerja yang kompeten, sehingga dapat bekerja dengan kualitas yang diinginkan. Pengarahan dan pengawasan. Namun dilihat dari corak kegiatannya, terdapat perbedaan sesuai dengan tingkat-tingkat manajer itu sendiri dalam sebuah perusahaan. Tegasnya, fungsi-fungsi setiap manajer itu adalah sama, hanya corak kegiatannya yang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkatan manajer itu dalam perusahaan atau organisasi yang berbeda. Sesuai dengan tingkatan manajer itu dalam perusahaan atau organisasi di mana ia bekerja agar lebih jelas mengenai keorganisasian ini. Mari kita lihat skema pada gambar berikut ini. Dari skema di atas terlihat bahwa ada tingkatan manajer yang dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Top manager atau manajer tertinggi, disebut juga pucuk pimpinan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah anggota-anggota Board of Manager atau Dewan Direksi dan Presiden perusahaan. Yang kedua, middle manager atau manajer menengah. Yang termasuk tingkatan ini adalah kepala-kepala bagian, kepala-kepala divisi, dan kepala-kepala seksi. Yang ketiga, supervisor manager atau first line manager atau manajer tingkat pertama. Termasuk ke dalam golongan ini adalah kepala mandor dan mandor. Sesuai dengan perbedaan tingkat-tingkat manajer itu, maka corak kegiatan manajer itu dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Board of Manager bergerak dalam memimpin organisasi atau perusahaan keseluruhan. Yang kedua, presiden memimpin para manajer agar terdapat teamwork yang handal. Yang ketiga, departemen atau division head memimpin pekerja yang meliputi bidang-bidangnya. Dan yang keempat, superintendent atau general foreman dan foreman memimpin para pekerja supaya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian saja pembahasan materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya,
silahkan sampaikan usul dan pertanyaan kepada saya. Insya Allah akan saya perjelas, akan saya jawab sesuai dengan e-learning masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.